Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Tetap semangat belajar ya. Pembelajaran kita kali ini tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 6. Anak-anak ibu semua, pembelajaran kita kali ini kita mulai dengan sebuah cerita. Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. "Kenapa dengan Pak Bejo, Pak?" tanya Beni khawatir. "Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali," jawab Pak Anto. "Apa itu keseleo, Pak?" tanya Beni penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. "Oh, begitu ya Pak," sahut Beni. "Beni, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. "Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera," kata Beni. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan dan diputar-putar. Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menenggadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Ayo mengamati. Anak-anak ibu semua, coba kita amati gerakan otot pada gambar berikut.
Ayo membaca. Aderai, binaragawan perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm. Berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis. Hingga pada akhirnya, dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya, selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga, kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan Multi Event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan, setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia olahraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta pembicara di berbagai seminar dan acara. Nah, anak-anak ibu semua, berdasarkan bacaan di atas, kita akan menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Misalnya, pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sedangkan untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Untuk nomor berikutnya, silakan kamu tentukan sendiri ide pokoknya. Selamat bekerja.